Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Manchester United sudah dikonfirmasi memiliki nomor punggung 10 yang baru untuk musim 2025-2026 ini ya, yaitu adalah Matheus Cunha. Dan ada sebuah postingan sosial media Premier League yang membandingkan ya, ada sekitar 1, 2, 3, 4 pemain yang mendapatkan atau memakai nomor punggung 10 di periode terakhir, 4 yang terakhir ya, memakai nomor punggung 10. Yang ingin gue bahas di video kali ini, siapa favorit gue dan seperti apa nih ya mungkin keadaan dengan Matheus Cunha. Gue ingin mulai dulu dengan yang paling akhir, yaitu adalah Marcus Rashford. Marcus Rashford ini memakai nomor punggung 10 sebelum Matheus Cunha. Dan ya dia merupakan, kalau dilihat dari pemain yang lain, 3 pemain yang lainnya, dia merupakan satu-satunya produk asli dari Manchester United. Dan menurut gue diproyeksikan ataupun bahkan sempat menjadi icon dari Manchester United. Nomor punggung sebelumnya bukan nomor punggung 10 ya, nomor punggung 19. Sebelumnya gue lupa nomor punggung berapa nih. Sobat Football United yang tahu bisa drop di kolom komen. Dia cukup lama nih, 7 tahun mengenakan nomor punggung 10 di Manchester United. Secara keseluruhan dia memberikan 3 gelar, 3 trofi di Manchester United, FA Cup, EFL Cup, lalu juga Europa League, sempat juga Community Shield. Dan bersama tim nasional Inggris ya, sempat menjadi runner up di Piala Eropa, tapi gue tidak ingin terlalu ke sana, gue ingin ke Manchester United. Sempat meraih Jimmy Murphy Young Player of the Year, lalu sempat meraih juga Premier League Fans Player of the Year, Player of the Month, sempat juga beberapa kali didapatkan. Pernah mendapatkan juga Manchester United Goal of the Season. Ya, secara Sir Mas Busby Award Player of the Year ya, 2022-2023 pada saat itu Marcus Rashford. Sebenarnya secara keseluruhan menurut gua ya, Rashford mengalami musim yang bagus secara keseluruhan. Sekali lagi, memang di akhir-akhir ada penurunan, tapi gue tidak ingin hanya menyoroti terakhir-terakhirnya saja ya, bagaimana di awal, di tengah, sepanjang perjalanan karir di Manchester United. Pemain yang saat ini berusia 27 tahun ya, menurut gua ya memiliki situasi yang oke di Manchester United. Memang tidak maksimal dan gua tidak bisa menyingkirkan fakta bahwa Rashford berkembang di Manchester United di situasi yang tidak ideal. Bersama Louis van Gaal dia mendapatkan debut. Situasi tidak panjang, berganti ke Jose Mourinho dengan masa perjuangan yang juga tidak mudah ya bagi seorang Marcus Rashford. Lalu berganti ke Ole Gunnar Solskjaer. Dia mulai menurut gua merekah, mulai mendapatkan sentuhan-sentuhan terbaiknya. Itu pun juga tidak lama. Lalu setelahnya ada pergantian pelatih lagi sampai dengan ke Erik ten Hag. Di musim pertama Erik ten Hag menurut gua dia fantastis ya, mencetak 30 gol kalau tidak salah satu musim. Di semua ajang kompetisi yang diikuti, ini pencapaian yang fantastis, luar biasa, superb. Dan ketika periode dari Ten Hag beralih ke Ruben Amorim, ya ada keadaan yang berbeda lagi. Situasi di luar lapangan menurut gua ini juga banyak berperan ya di situasi karir di atas lapangan Marcus Rashford, di mana menurut gua ini ada kaitannya dengan Rashford yang memang selama dia muda tidak mendapatkan konsistensi bimbingan, katakanlah seperti itu ya, dari manajer yang ada karena berganti-ganti. Tapi secara keseluruhan dia ya seperti gue katakan ya, tidak oke lah karirnya di Manchester United. Dan sebelumnya ada Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic ini hanya 1 tahun, 2017-2019. Sebelumnya dia memakai nomor punggung 9 bersama dengan Manchester United. Dia memberikan
Carabao ya, EFL Cup, dan juga Europa League serta Community Shield. Tidak lama, sebenarnya karir di Manchester United hanya 2 musim. Di musim pertama dia fantastis ya, datang gratisan dari PSG, dia mencetak 17 gol di Premier League, 28 gol secara total, angka yang menurut gue fantastis. Dan di musim selanjutnya karena cedera dia sangat terbatas nih penampilannya bersama dengan Manchester United. Zlatan ketika datang ke Manchester United ya menurut gue memang sudah jadi Zlatan ini memang dalam proses penurunan. Menurut gue sudah melewati puncak di karir sepak bolanya. Dan sebenarnya sangat rentan ketika pemain seperti ini, usia yang sudah cukup senior, sudah melewati puncak karirnya juga, menurut gue datang ke kompetisi sekeras Premier League. Dan betul saja dia selesai cukup cepat menurut gue ya, karena cedera yang dialami. Walaupun demikian ketika dia datang ke Manchester United ini memang, ya karena Zlatan ini memiliki reputasi yang luar biasa. Dan ya ini membuat sesuatu hal yang luar biasa juga ketika dia datang di Manchester United. Ya dia datang dengan banyak dipengaruhi oleh Jose Mourinho, dan seperti gua katakan dia juga tidak begitu lama di Manchester United, jadi sulit untuk dinilai secara lebih panjang. Sebelum Zlatan Ibrahimovic, yang mendapatkan nomor 10 atau yang memegang nomor 10 adalah Wayne Rooney. Cukup lama Wayne Rooney, ini sekitar 10 tahun ya Wayne Rooney di Manchester United memakai nomor punggung 10 setelah sebelumnya dia datang dan memakai nomor punggung 8. Wayne Rooney luar biasa, berapa tahun dia di Manchester United? 13 tahun di Manchester United. 393 penampilan, mencetak 183 gol. Dan dengan angka tersebut dia menjadi pencetak gol terbanyak Manchester United sepanjang waktu ya. Jadi melewati angka dari Sir Bobby Charlton. Bersama dengan Manchester United mempersembahkan 1, 2, 3, 4, 5 Premier League, 1 FA Cup, 3 EFL Cup, lalu juga 1, 2, 3, 4 Community Shield, 1 Champions League, 1 Europa League, dan 1 FIFA Club World Cup. Luar biasa penampilan ataupun kontribusi Wayne Rooney di Manchester United. Dia datang di usia muda dari Everton, dan menurut gua Wayne Rooney sangat beruntung ya, dia mendapatkan konsistensi bimbingan dari dalam dan juga luar lapangan dari Sir Alex Ferguson langsung. Dan ini menurut gue memberikan banyak pengaruh di kesuksesan karir dari seorang Wayne Rooney di Manchester United. Gue suka penampilan dari Wayne Rooney, selalu meledak-ledak, energetik ya, dengan skill teknis juga luar biasa, semangat juga, karakter fantastis menurut gue. Datang sebagai pemain muda dengan potensi yang sangat besar, mendapatkan sorotan, dan ketika dia meninggalkan Manchester United pun juga sebagai seorang legenda fantastis. Dan sebelum Wayne Rooney, yaitu adalah Ruud van Nistelrooy selama 5 tahun. Dia sendiri juga memperkuat Manchester United selama 5 tahun. Sebelumnya dia membela PSV Eindhoven, mesin gol yang fantastis, 150 pertandingan bersama dengan Manchester United, mencetak 95 gol. Ini mah betul-betul mesin gol seorang Ruud van Nistelrooy di depan. Di musim pertama di Premier League dia sudah mencetak 23 gol, lalu setelahnya mencetak 25 gol, lalu setelahnya mencetak 20 gol. Sempat turun karena cedera ya di musim 2004-2005 hanya 6 gol. Lalu setelahnya di musim 2005-2006 dia mencetak 21 gol lagi. Jadi memang sangat fantastis nih torehan gol Ruud van Nistelrooy di Manchester United. Di Manchester United dia mempersembahkan 1 gelar Premier League, 1 gelar FA Cup, 1 gelar EFL Cup ya, Football League Cup, dan 1 Community Shield. Sebelum akhirnya dia pindah ke Real Madrid. Luar biasa Ruud van Nistelrooy. Gue ingat bahkan Manchester United harus menunggu 1 musim untuk merekrut Ruud van Nistelrooy karena sempat gagal ya, karena pada saat itu sudah hampir direkrut tapi dia ada cedera.
Dan manajemen Manchester United bersama dengan Sir Alex Ferguson memutuskan untuk menunggu 1 musim lagi. Dan menurut gue cukup berhasil, walaupun akhirnya dia cabut juga dengan kontroversi. Secara keseluruhan luar biasa semua ini pemain nomor 10 di Manchester United. Rashford, Ibrahimovic, Rooney, Nistelrooy. Favorit gue langsung saja seorang Wayne Rooney ya. Tapi sekarang apa kaitannya dengan Matheus Cunha? Matheus Cunha menurut gue ini ada beban, tekanan, dan juga tantangan yang tidak mudah sebagai pemain yang akan memakai nomor punggung 10 di Manchester United dengan segala hal yang gue tadi sebutkan ya, mulai dari Rashford, Ibrahimovic, Rooney, dan juga Van Nistelrooy. Dari sisi pencapaian belum banyak yang diraih oleh Cunha, terutama dari sisi klub ya, bersama dengan Wolves dan juga klub-klub sebelumnya dia tidak ada gelar. Bersama dengan tim nasional Brazil sempat menjadi juara Olimpiade di 2020 bersama dengan tim Brazil U23. Jadi untuk pemain yang berusia 26 tahun ini ada banyak hal yang bisa dia berikan di Manchester United. Dia datang di situasi yang menurut gue tidak ideal karena banyak perubahan di Manchester United. Tapi di sisi lain, ya ini menjadi tantangan yang kalau dia bisa jawab, kalau dia bisa dia bisa berikan kontribusi yang luar biasa, dia bisa memiliki peluang untuk disejajarkan dengan nama-nama tadi, 4 nama tadi. Yang sekali lagi menurut gue dengan segala plus minusnya, ya mereka pemain yang luar biasa di Manchester United. Siapapun itu, gue melihat secara ringan amatiran seperti itu. Dan ini menjadi hal yang selanjutnya yang harus dilakukan oleh Matheus Cunha. Dia harus memiliki karakter yang kuat, dia harus memiliki penampilan teknis juga yang lebih baik lagi ya. Dan secara konsisten, ini penting. Di situasi yang tentu saja berbeda dengan situasi Rashford, dengan berganti-ganti pelatih misalnya, Zlatan Ibrahimovic datang di periode senja menurut gue ya, menuju karir yang sudah selesai dengan banyak keterbatasan. Wayne Rooney periode panjangnya dengan support yang luar biasa dari Sir Alex Ferguson, dan juga setelah Sir Alex Ferguson, ataupun juga Ruud van Nistelrooy yang memiliki reputasi yang luar biasa sebagai pemain yang bisa diandalkan mencetak gol di lini depan. Cunha menurut gue ya harus memiliki karakter sendiri dan harus memiliki kontribusi sendiri juga nih kepada Manchester United yang bisa membahagiakan fans Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Dari 4 nama tadi, gue ingin tahu Manchester United favoritnya siapa ya, pemain nomor punggung 10, apa alasannya, dan bagaimana kira-kira prediksi perkiraan dengan Matheus Cunha di Manchester United. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.